Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu, sekarang kita lanjut kepada sesi materi yang ketiga, yaitu bermain sains pada anak usia dini. Sains adalah pengetahuan, menelusuri, mengamati percobaan-percobaan. Pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran atau pembuktian atau yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi. Apa tujuan bermain sains pada anak usia dini? Yang pertama, untuk mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar, sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Tujuan bermain sains pada anak usia dini yang keempat yaitu mengembangkan rasa ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. Yang kelima, menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup sains itu meliputi apa saja ya? Yang pertama adalah sains fisik. Yang kedua, sains makhluk hidup. Yang ketiga, sains bumi dan lingkungan. Apa itu sains fisik? Sains fisik itu meliputi wujud fisik dari benda. Melalui eksplorasi, anak belajar mengenal ciri-ciri benda, cara benda bergerak, perubahan pada benda, berat, bentuk, ukuran, warna, dan temperatur, serta mengeksplorasi bagaimana benda-benda bergerak dan berubah. Nah, berikut ini adalah contoh sains fisik, misalnya membuat susu, kemudian membuat es mencair, bola menggelinding, mengenal macam dan berbagai bentuk buah-buahan. Selanjutnya, ruang lingkup sains makhluk hidup. Anak dapat mengeksplorasi tentang makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tanaman. Kemudian, lingkar kehidupan dan habitat tempat tinggal. Contoh sains makhluk hidup, misalnya perubahan dari kacang hijau menjadi toge, menanam tanaman. Akuarium adalah salah satu tempat untuk ikan dan makhluk hidup lainnya untuk tumbuh. Kemudian merawat binatang peliharaan. Selanjutnya, ruang lingkup sains bumi dan lingkungan. Meliputi topik alam semesta untuk anak usia dini, lingkungan alam sekitar yang dapat dialami langsung oleh anak belajar untuk memahami dan menghormati alam sekitar dan belajar tentang sebab akibat, bahwa semua itu penting, dan mereka mulai menghargai bahwa manusia dapat mempengaruhi
saling ketergantungan dengan lingkungan baik secara positif maupun negatif. Contoh sains bumi dan lingkungan yaitu mengenal benda angkasa. Kemudian proses terjadinya hujan. Kemudian membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Tip bermain sains pada anak usia dini. Yang pertama, penjelasan dalam keseharian anak melalui aktivitas sehari-hari. Yang kedua, dorong anak untuk menggunakan inderanya untuk mengamati benda-benda di sekitar. Yang ketiga, belajar sains dari buku yang menarik. Yang keempat, anak-anak bereksperimen. Berikut ini ada beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain. Yang pertama, apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini? Yang kedua, berapa balok yang dipergunakan untuk membangun kandang? Yang ketiga, warna apa saja yang ada? Yang keempat, mana yang ukurannya paling besar? Yang kelima, coba sebutkan nama bendanya. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah menyebutkan huruf-hurufnya? Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Coba ceritakan apa yang telah kamu buat. Nah, berikut ini adalah kegiatan sains yang dapat dilakukan di rumah. Misalnya, mengenal aneka buah, mengenal rasa, menanam dalam pot, merawat tanaman, membuat susu, mengocok telur, rambatan warna, aku bisa melayang, air pelangi, susu pelangi, permen pelangi, jeruk erupsi. Nah, kegiatan sains ini dapat ibu-ibu lihat di Pautpedia. Tinggal diklik Pautpedia, di situ banyak permainan-permainan yang bisa ibu ambil untuk pembelajaran selama masa BDR. Di sini ada contoh kegiatan bermain yang sederhana, yaitu bermain aku bisa melayang. Bahan yang digunakan air, telur, garam. Jadi melalui permainan ini anak dikenalkan dengan konsep tenggelam, melayang, terapung. Nah, ini juga mudah sekali bermain susu pelangi. Kita siapkan susu, kemudian kita campurkan dengan warna dari makanan. Nah, ini juga gampang bermain permen pelangi. Silahkan ibu-ibu untuk membuat video pembelajaran sains di rumah yang nantinya video itu bisa ibu-ibu share ke orang tua murid. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.